Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita coba bahas tentang seputar permasalahan dalam kita belajar bahasa Arab. Kali ini mungkin kita tidak menggunakan kitab seperti biasa. Kita ingin membahas bagaimana permasalahan seputar bahasa Arab ini menjadi topik yang biasa atau suatu kendala yang kita hadapi dalam belajar. Banyak yang mengatakan dia adalah pelajaran yang sulit. Katanya bahasa Arab itu sulit. Nah, perkataan ini sebetulnya sungguh berat. Kenapa? Kita tahu Allah menurunkan Al-Quran, Allah menurunkan kepada kita sebuah kitab suci. Al-Quran, kitab suci. Dengan bahasa Arab. Allah berbicara dengan bahasa Arab. Dan sebagian manusia mengatakan bahasa Arab itu sulit. Itu konsekuensinya sangat berat. Kenapa? Sama dia mengatakan Allah menurunkan kepada kita kitab suci petunjuk dengan bahasa yang sulit dimengerti. Dengan bahasa yang sulit dipelajari. Apakah mungkin? Allah ingin memberikan petunjuk kepada manusia dengan bahasa yang sulit. Masuk akal atau enggak? Yang mengatakan seperti ini, bisik-bisikan seperti ini, cuma ada satu, yaitu setan. Yang mengatakan kepada kita, bahasa Arab Allah menurunkan kitab suci kepada manusia dengan bahasa yang sulit. Tapi setan itu pinter. Dia nggak langsung mengatakan itu. Setan itu punya khutuwat, langkah-langkah. Dia mengatakannya apa? Bahasa Arab itu sulit. Sehingga supaya apa? Supaya orang lari darinya. Dan kita lihat, siapapun yang memiliki majelis bahasa Arab, muridnya pasti berguguran. Di awalnya banyak, akhirnya menjadi sedikit. Itu biasa. Karena selalu dikemas dengan ini, sulit. Sekarang kita ingin buktikan. Benarkah ini seperti ini? Kalau itu dikatakan sulit, sekarang pertanyaannya, yang salah siapa? Yang salah itu kita. Permasalahannya ada pada kita berarti. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk diingat. Adakah orang-orang yang mau mengingat? Yaitu coba tengok di tafsirnya. Mudah untuk ditilawahkan, diucapkan. Mudah untuk dihafal. Dan mudah untuk dimengerti. Kalau dia rumit, sulit, pasti akan susah dihafal juga. Dan justru Al-Quran datang dengan bahasa yang mudah.
Sekarang kita lihat, pada kesempatan ini kita ingin coba tunjukkan apa keistimewaan bahasa ini dibandingkan dengan bahasa yang lain. Ya. Dan kesalahan kita ketika kita belajar karena kita kurang memperhatikan yang namanya ilmu shorof. Shorof itu maksudnya apa? Perubahan sebuah kata menjadi ya berubah-ubah, satu kata dia berubah-ubah saja. Ini merupakan keistimewaan dan kemudahan dari bahasa Arab itu sendiri. Namun yang terjadi, shorof ini justru kenapa menjadi ilmu yang sulit? Yang salah siapa? Kita yang salah. Baik, saya akan sampaikan satu misalnya. Ya, saya mengadakan acara ini karena kemarin sore saya duduk, saya melihat ada tulisan ini. Yang ini hammamun. Kita mengartikan apa? Kamar mandi. Betul nggak? Ini karena kita selalu di dalam mengartikan bahasa Arab, kita bawa ke bahasa kita langsung. Kita nggak melihat sebenarnya ini dari mana dia asal kata ini. Suatu hari saya belajar di sebuah masjid dan bukan pelajaran bahasa Arab. Dan di situ guru kami di sebuah masjid, ya waktu itu di kota Madinah, beliau sedang mengajar bukan bahasa Arab, mengajar fikih dan menjelaskan masalah ini. Beliau katakan ini berasal dari kata hamim. Hamim artinya, coba lihat di kamus, kan kita lihat artinya hamim artinya air panas atau air panas. Ada dua artinya, air panas atau teman dekat. Loh, kok jauh banget artinya ya? Sebetulnya enggak. Kenapa? Karena maksudnya teman dekat itu apa? Karena hubungan mereka itu hubungannya hubungan hangat, hubungan yang hangat. Itu juga ini bermakna air yang hangat, sesuatu yang hangat. Sesuatu yang menghasilkan itu, maka dia akan menggunakan pola ini. Dia akan menggunakan pola, misalnya hamim, maka dia menjadi hammam, itu yang menghasilkan air panas. Ketika saya dijelaskan seperti itu, saya ingat dalam Al-Quran surat Al-Waqiah ada ayatnya. Fasyaribuna alaihi minal hamim. Mereka itu orang-orang itu yang meminum itu minumannya dari hamim, air panas. Yang menghasilkan apa? Air panas namanya hammam. Yang membuat air panas siapa? Hammam. Karena orang-orang Arab itu kalau mereka ya di musim dingin mereka akan mandi dengan air hangat. Dan tempat untuk mandi itu di situ ada air hangat, ada air panas. Apa namanya? Hammam. Sebetulnya ini dari kata itu, adanya air panas di situ, penghasil air panas. Coba kita lihat misalnya ini. Ini Bapak Ibu tahu. Hadid, besi. Orang yang menghasilkan besi, yang membuat besi, siapa? Dalam bahasa Arab udah ada polanya, dia menjadi haddad, seperti hammam. Haddad, orang yang membuat besi. Juga nanti ada contoh nih, yang lain lagi. Kita misalnya ya, itu nih ada yang lain lagi. Ini, maaf.
Bentar, jangan. Ini aja. Kita mengatakan tuh. Oh, maaf. Ini tadi. To, ya. Kemudian toir. Atau ini dimudahkan nanti dalam bahasa Arab hamzahnya dimudahkan. Jadi toir. Ya. Toirun gitu aja. Toir itu. Toir, toir. Sesuatu yang terbang sebetulnya ini. Ini asalnya maknanya terbang, tapi kita artikan apa? Dia burung. Nah, orang Arab itu dia nggak membedakan apakah itu burung, apakah itu pesawat terbang. Pokoknya yang terbang dia sebut toir atau toiroh. Dengan misalnya di sini dipakai pakai tak marbutah toiroh, sesuatu yang terbang. Dari kata toro ya tiru itu terbang. Sesuatu yang terbang dia bilang toir atau toir. Dimudahkan menjadi toir seperti ini. Jadi orang Arab tidak membedakan mana burung, mana pesawat terbang. Yang penting itu sesuatu yang terbang, apa berarti? Toir. Entah itu burung, entah itu pesawat terbang. Maka pesawat terbang dia akan bilang toiroh. Toiroh juga burung juga sama toiroh. Lah, sekarang yang membuat burung terbang apa? Toyar. Makanya dia mengatakan toyar. Gini. Pakai seperti tadi, seperti hammam tadi dia toyar. Itu pilot. Kita artikan ini apa? Pilot. Nah, sebenarnya itu nah, sama dengan misalnya sekarang kita belajar bahasa Arab, kita mengartikan sayyarah. Itu apa? Itu kan mirip dengan ini tadi. Sayyarah, coba perhatikan kata-katanya. Sayya. Ini kita langsung mengartikan dia mobil. Padahal ini modelnya seperti tadi. Kalau kita belajar, kita lihat dulu. Dia dari apa dia? Kata-katanya. Kita lihat. Dari kata-kata saro. Ini fi'il madinya. Kata kerja lampunya. Yasiru itu artinya berjalan, melewati, maka menjadi apa? Siroh. Siroh nabawiyah. Siroh artinya perjalanan. Ya, ini kemudian menjadi perjalanan hidup. Dari kata ini, saro yasiru, berlalu, lewat, berjalan. Yang membuat dia berjalan, gimana? Sayyar. Ini, seperti tadi, sayyar. Sayyar berarti sesuatu dia yang membuat yang bisa menghasilkan sesuatu menjadi berjalan. Sayyar. Kemudian kalau pakai tak marbutah, sayyarah. Ya. Tapi kita ketika belajar bahasa Arab, kita cuma tahu ini, pokoknya ini mobil. Banyak, nggak cuma ini. Nah itu saya kira kepada para guru atau Bapak Ibu sekalian, kalau nanti menjadi guru dalam bahasa Arab, ajarilah murid-murid Anda asal kata itu dari mana. Bahkan ini ada kata yang mudah sekarang. Nih, kita belajar ini. Kita mengatakan ini apa? Rumah. Baitun. Ya kan? Kemudian saya waktu itu kok ada perkataan mabit di Mina gitu. Maka loh,
Kok ketika saya mendengar kata-kata mabit di Mina, kemudian loh ini ada hubungannya sama baitun. Iya ternyata iya bahwasanya dia itu dari kata bata ya bitu. Bata ya bitu artinya apa? Melewati suatu malam. Dikatakan bermalam, melewati suatu malam, entah dia tidur, entah dia nggak tidur, melewati suatu malam semalam di situ. Semalam di situ. Bata ya bitu. Tempatnya ya, yang kita pakai untuk kita melewati suatu malam di mana? Rumah. Makanya dikatakan baitun. Dan ada hubungannya dengan mabit di Mina. Ya. Nah, bahasa Arab juga ini banyak ya, nggak cuma ini. Nanti coba ketika kita awal-awal belajar bahasa Arab, ketika kita membaca ini juga maktabun. Kita hanya mengartikan ini apa? Meja. Loh, sebenarnya ini ada hubungannya semua. Maktab tempat menulis, kitab hasil tulisan. Hasil tulisannya apa? Kitab. Huruf aslinya sama, 3 huruf. Ini keistimewaan bahasa Arab. Kebanyakan, hampir mayoritas, semua kata terdiri dari 3 huruf saja. Dan ini tidak dimiliki oleh bahasa lain. Bahasa kita, bahasa Inggris nggak ada. Dia cuma punya 3 huruf ini aja. Ya sudah, akarnya itu 3 huruf. Kalau maktab, mana huruf aslinya? Ya sudah ini huruf aslinya ini. Kak, kitab. Huruf aslinya namanya ya kaf, ta, ba, 3 itu saja. Perpustakaan, kita bilang ini perpustakaan. Dia maktabah, tinggal ditambah tak marbutoh di sini, dia jadilah maktabah. Maktabah perpustakaan, tempat buku-buku, tempat sesuatu yang ditulis tadi disusun. Maktabah ini huruf-huruf tambahan dan huruf aslinya mayoritas 3. Yang lebih dari 3 sangat sedikit, sangat sedikit. Itu nanti aja dipelajari nanti. 3 huruf asli. Ini kalau kita cukup mengidentifikasi 3 huruf asli. Dan dalam bahasa Arab, untuk mengubah dia dari satu kata menjadi makna yang lain, dia hanya mengubah mungkin harokatnya atau ditambah 1 huruf, 2 huruf. Contoh misalnya, sekarang misalnya ini, musola. Ya aslinya dari kata sholat. Berapa huruf? 3 huruf. Ini kan? Ya. 1, 2, 3. Sholat. Ya. Atau ya ini kalau dia mau mengatakan tempat sholat, ya udah ditambah mim depannya. Musola. Kalau kita harus menambah berapa huruf? Sholat ditambah tempat sholat, tambah 1 kata. Tempat udah 5 huruf. Ya. Ini juga masjid misalnya. Dari kata sajadah, tempat untuk sujud. Ditambahlah dia mim depannya masjid. Ada masjid yang tempat untuk sujud ini. Ini masjidnya. Masjid berupa tempatnya. Ya. Nah, 3 huruf ini saja. Huruf asli perlu untuk kita kenali. Seandainya ada sedikit sekali, ya mungkin ada yang 4, 5 huruf aslinya itu sedikit sekali. Coba kita lihat misalnya sekarang. Kita lihat contoh. Nanti kita lihat coba surat Al-Fatihah aja. Al-Fatihah itu, misalnya kita baca surat Al-Fatihah. Kebanyakan dia akan 3 huruf. Ya, sekarang misalnya Fatihah. Alhamdu. Oke, kita lihat. Alhamdu.
Ya kan? Ini huruf tambahan alif lam. Huruf aslinya mana? 3 ini. Ya, ini dikatakan ini nanti alif lam tambahan sehingga dia bisa menjadi makrifah, dikenali untuk pujian yang itu atau bisa bermakna semua pujian. Alif lam yang bermakna seluruh. Kemudian apa? Lillah. Berapa huruf? Allah. Berapa huruf? 3. Allah aslinya mungkin ya aslinya dia asalnya baiklah dia Allah ya dari kata al ilah. Ini nih 1, 2, 3. Al ilah ini huruf tambahan. Al ilah kemudian menjadi Allah bermakna sesembahan, sesembahan yang hak, yang itu yang hak. Dari namanya saja Allah bisa dikenali dia adalah sesembahan yang hak. Dia yang disembah-sembah. Dia yang berhak disembah. Robbil alamin. Misalnya nih, Rob. Berapa huruf? 2, ini 3. Karena di sini ada tasdidnya. Jadi Rob, ba. Bermana pemilik. Pemilik. Yang memiliki. Secara bahasa dia bermakna yang memiliki. Robul ibil, pemilik onta. Robul al-alamin. Al ini alamin. Ini huruf tambahan alif lam. Ini ya, ini bentuk jamaknya, huruf tambahan. Asalnya berapa? Alam. Alam, alamun dari kata ini alamun. Aslinya ini juga 3. Ini saja, yang ini huruf tambahan. Nanti kembalinya kemana? Ain, lam, mim. Ilmu. Sesuatu yang dia dengan itu dikenali. Alam. Makanya dalam bahasa Arab ada nama isim alam. Apa yang termasuk isim alam? Nama-nama orang. Itu isim alam namanya. Kenapa? Dengan itu dia dikenali. Dia bisa dikenal. Merek juga isim alam. Jenis itu isim alam. Dengannya orang sesuatu itu akan dikenali. Dari kata ini juga akarnya dari a. Terus misalnya Ar-Rahman. Kita lihat 3 dia nanti tuh. Gini kan? Gini. Ya. Huruf aslinya mana? Ini huruf tambahan alif lam. Ma'rifah. Untuk menjadikan itu supaya dikenal. Yang itu. Kemudian nun dan alif ini huruf tambahan sebagai bentuk berlebih-lebihan. Untuk melebih-lebihkan sesuatu, orang Arab menambahkan huruf alif dan nun. Huruf aslinya mana? 1, 2, 3. Rahima. Jadi kata rahima. Menyayangi. Kemudian dia menjadi rahim. Dia menjadi rahim. Rahim yang menyayangi. Kemudian ditambahkan alif dan nun yang amat-amat sangat penyayang. Yang berlebih-lebihan dalam menyayangi. Yang diartikan maha penyayang, pemurah. Tapi ini sampai kasih sayang yang mengenai orang-orang yang mensekutukannya, berbuat syirik kepadanya, sampai orang yang ateis menerima nikmat-nikmatnya di dunia saja. Ini huruf tambahan. Huruf aslinya berapa? 3. Ar-Rahman,
Ar-Rahim sama. Dia berlebih-lebihan. Caranya bagaimana orang Arab menambahkan ya dan menambahkan huruf ya. Ini huruf tambahannya mana? Alif lam. Kemudian ya ini untuk menunjukkan sesuatu berlebih-lebihan. Rahim. Huruf aslinya mana? Tetap 1, 2, 3. Kemudian ayat selanjutnya. Maliki. Ma. Kemudian ad-din. Kita lihat. Ini huruf aslinya berapa? 3. 1, 2, 3. Dengan adanya alif ini menunjukkan dia pelaku, dia yang memiliki. Bisa malik, bisa juga dia tanpa alif. Malik. Raja. Raja yang menguasai, yang memiliki. Makanya kita artikan apa? Raja. Tapi dalam cara berpikir orang Arab, Malik yang menguasai. Gini aja. Malik. Makanya qiraahnya bisa dibaca Maliki Yaumiddin, bisa dibaca Maliki Yaumiddin dengan mim yang pendek. Yang menguasai, yang diartikan kita merajai, raja. Yaum berapa huruf? 3 huruf lagi. Ad-din, ini huruf tambahan, alif lam. Dinnya berapa? 3 huruf. Ad-din, yakni bermakna balasan. Ya. Nah, di sini ini kebanyakan huruf aslinya 3 saja. Ini merupakan keistimewaan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Yang dengan melihat huruf aslinya itu kita bisa menelusuri maknanya. Ya, bisa ditelusuri maknanya meskipun bahkan ketika kita mendengar pertama kali. Ya, kalau kita bisa menelusuri maknanya, nah, misalnya ya, saya kasih contoh yang agak rumit. Ketika kita belajar pertama ini, karena ini biasanya menjumpai di sini. Kita menjumpai apa? Di situ, misalnya nih, Mustashfa. Ya kan? Mustashfa. Langsung kita artikan apa? Rumah sakit. Ini cara berpikirnya beda dengan orang Indonesia. Hingga kita merasa kesulitan, kok susah banget ya. Rumah sakit kok mustashfa. Ya karena di sini huruf aslinya mana? Ini. 3 ini aja. 1, 2, 3. Huruf tambahannya mana? Ini huruf tambahannya. Sin dan ta bermakna meminta, mencari. Ini apa? Tempat. Lagi mulai. Bentar ya, ada yang suaranya keras banget ya. Apa? Ya. Tempat orang mencari apa? Syifa. Ya kan? Tempat orang mencari kesembuhan, mencari obat, mencari kesembuhan. Mustashfa. Nah, Bapak Ibu kalau nanti misal mengajar, tolong diberitahukan seperti ini untuk memudahkan murid-muridnya. Memang ada kata-kata yang dia betul-betul dia bukan pecahan.
tapi itu sedikit juga, itu sedikit. Ada tapi itu sedikit. Yang banyak dia pecahan. Yang pecahan tolong dijelaskan untuk memudahkan orang dalam belajar. Ya, karena beres. Ya. Ini misalnya nih, sebelum saya lupa. Mustashfa. Ya. Jadi kata-kata walaupun tidak selalu ya, tidak selalu ini sinta itu sebagiannya akan bermakna ini. Istighfar, Beres belajar. istighfar meminta ampunan. Ya. Walaupun ada yang tidak bermakna itu, ada yang bermakna dia tetap di situ. Kadang bermakna menjadi, misalnya istiqomah. Istiqomah di situ ada sinta dan ada alif di depannya, bermakna tetap. Dari kata apa? Qoma yaqumu, ya, tegak. Qoma itu kan berdiri, tegak, ya, lurus. Istiqomah tetap lurus di situ. Nah ini kalau kita bandingkan, sekarang yang terakhir kita bandingkan dengan bahasa yang lain lebih rumit. Bahasa Inggris lebih rumit, kurang rumit bagaimana? Dan kita harus menghafal satu persatu dalam bahasa Inggris. Coba, nih. Ini ada hubungan nggak? Yang ditulis sama yang menulis. Hasil tulisannya, nih. Tempat menulisnya apa? Table. Terus kalau tempat menaruh buku-bukunya apa? Perpustakaan, dia bilang library. Empat kata buku, menulis, meja, perpustakaan. Ini bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Bahasa Arab bagaimana? Nah, kita lihat. Kitab, kataba, mejanya, tambah mim. Perpustakaannya, maktabah. Coba bandingkan huruf-hurufnya. Sekarang kita orang Indonesia belajar bahasa Inggris. Ini. Hurufnya beda semua, nggak ada hubungan semua. Kok ya bisa ini dipelajari, ini bisa, pinter-pinter gitu. Yang ini dibilang apa? Sulit dipelajari. Yang salah siapa? Kitanya yang malas belajar, sebetulnya. Kitanya yang malas belajar. Ini menunjukkan sebetulnya apa? Yang salah kita. Kita yang malas belajar. Satu, kemungkinan itu. Nomor satu, salahkan diri kita. Satu, kita malas belajar. Yang kedua, kita karena malasnya itu kepengen instan dan segalanya cepat bisa. Dalam satu waktu langsung bisa. Nggak ada ceritanya. Hanya ingin mudah, langsung bisa. Nggak bisa. Ya perhatikan, bukan saya coret tapi semuanya di sini kaf tak ba, kaf tak ba, kaf tak ba, kaf tak ba. Bekas-bekasnya ada semua. Dan dalam bahasa Inggris nggak ada semua. Bahkan termasuk bahasa kita. Bahasa kita oke, ini memang sudah bahasa kita. Kurang sulit gimana? Nyatanya bisa. Sekarang oke, saya tunjukkan lagi. Contoh lain lagi. Bahasa Inggris untuk menulis suatu kata sulit, tapi kok ya bisa?
Ini coba dibaca misalnya. Untuk menulis kata through, itu aja harus seperti ini. Untuk mengatakan through, berapa ini? 1, 2, 3, 4, 6, 7. 7 huruf. Bunyinya cuma through. Ya. Tapi bisa. Kita mengatakan strength. Kekuatan. Kok ya bisa nulisnya? Nulisnya gini, susah loh. Kurang susah bagaimana? Tapi ternyata kenapa bahasa Inggris bisa? Kenapa bahasa Arab nggak bisa? Yang tadi. Karena itu. Kita ini berarti masih malas untuk belajar. Ya kurang dibiasakan. Dan kurang motivasi. Kurang serius. Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Tidak mungkin Allah menurunkan dengan bahasa yang rumit dan tidak bisa dimengerti, sulit dimengerti. Tidak mungkin. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, semoga ini yang sedikit ya kita introspeksi kita. Bisa kita gunakan untuk introspeksi diri kita ya dan memotivasi kita, dan ya sekali lagi jangan mau mengikuti bisikan mengatakan bahasa Arab itu rumit. Kalau rumit itu karena pengen bisa dalam waktu yang cepat. Sulit karena harus menghafal Alfiyah Ibnu Malik. Loh, yang nyuruh kamu harus hafal itu ya siapa? Terus kita perhatikan ya. Setiap kita belajar bahasa Arab, ini serba repot. Kalau mau masak mau berbayar, digratiskan muridnya semuanya sendiri. Nah, itu repotnya kita di situ. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji siapa yang bersungguh-sungguh kepada Allah, siapa yang tidak. Dan kalau tanpa kesungguhan itu nggak bisa, karena Allah sudah berfirman. Allah sendiri yang mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Allah akan menunjukkan jalan kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh, tergantung kesungguhan mereka. Itu Allah sudah memberikan nas seperti itu. Jadi, tanpa kesungguhan nggak akan bisa. Coba perhatikan, kita kalau bahasa Arab gimana? Ya santai-santai, datang pada telat misalnya. Itu menunjukkan ketidakseriusan kita udah di situ. Beda ketika kita belajar bahasa Inggris. Orang tua rela membayar anaknya, merasa rugi kalau nggak masuk. Ya itu hati kita udah seperti itu. Kalau nggak masuk rugi, itu perasaan itu ada dalam bahasa Inggris ada, dalam bahasa Arab nggak ada. Makanya nggak bisa-bisa ya wajar. Bukan karena Allah menurunkan bahasa yang sulit, karena kitanya belum ada kesungguhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mumpung kita masih diberi waktu, Allah masih memberikan waktu kepada kita, tidak ada kata terlambat dalam belajar, tidak ada kata terlambat. Dan sesuai kesungguhan masing-masing, ya ada yang cepat, ada yang lambat, tergantung kesungguhan masing-masing. Tergantung kesungguhan kita. Ya demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, memotivasi kita semua, dan belajarlah bahasa Arab, berusaha mengenali pecahan kata itu dari mana untuk memudahkan kita mengartikannya, dan itu merupakan kemudahan. Sorof itu memudahkan kita mengenali makna, bukan justru merumitkan, bukan, memudahkan. Suatu hari yang terakhir, saya pernah mendengar, ini bukan pertama kali, kalau kita di Saudi Arabia sering mendengar beberapa kata kita belum pernah dengar, tapi karena ada sorof kita mengetahui maknanya. Gara-gara kita ada ilmu sorof itu. Kata itu belum pernah kita dengar, tapi karena ada sorof kita bisa mengetahui maknanya. Contoh, saya pernah mendengar, saya lagi berjalan di masjid, bukan mengikuti pengajian, saya berjalan, di situ ada pengajian. Syekhnya mengatakan yusab.
Yuthab, saya belum pernah dengar sama sekali. Baru kali itu saya dengar orang mengatakan yuthab. Ketika mendengar yuthab, langsung masuk ke pikiran saya, oh artinya ini diberi pahala atau diberi balasan. Dari kata apa? Thawab. Kalau yuthab berarti dia kata kerja pasif. Bentuk kata kerja pasif seperti itu. Pakai domah dulu. Yuthab berarti diberi pahala. Belum pernah mendengar, karena ada sorof, kita jadi bisa mengerti maknanya. Dan itu bukan yang pertama bagi saya. Beberapa kali kalau kita ada mungkin di Saudi Arabia gitu ya, kita ketika mendengar sebuah kata baru, terkadang kita itu ngerti gara-gara ada ilmu sorof ini. Karena huruf aslinya sama, cuma dia dirubah bentuknya. Ketika kita melihat konteks pembicaraannya, kita bisa mengartikannya. Karena ada kalimatnya ya, ada kalimatnya yang di sekitarnya yang kita tahu, sehingga kita bisa tahu maknanya. Itulah kemudahan dari bahasa ini dan keistimewaan dari bahasa Arab. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Khairan.